Al-Fatihah hadirin Nabi Sayyidina wa Habibina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lillahi ajma'in wa sallallahu alaihi wa syuhada wa salihin wa alaihim rasyidin wa fuqahatin wa jalal qatil muhadithin musannifil kutub Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Halaman 6 ya. Garis dari bawah tuh Allahu Ta'ala hayyun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala hayyun haidzu hayati wa huwa fa'lalun diraka wa qila batin azalin wa abadan. Alimun ay bi jami'il ma'lumati muhitun ilmuhu bima yajri min tahwimil ardi ila a'la samawati wa la yadribu anhu mithqala dzarrah fil ardi wa la bis samai bal ya'lamu bin namlati as-saudai ala sukhrati somai fil laylati zulmai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Wa annahu ta'ala hayyun, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu hayyun, hidup. Sifat Allah al-hayy, hayyun, hidup. Aidu hayatin itu yang memiliki kehidupan. Jadi kalau Allah tidak ada hidup, maka tidak ada kehidupan. Bahwa fa'lalun birokin, makna hidup itu adalah perbuatan birok, mengetahui atau merasa. Jadi orang hidup itu punya rasa, jadi ngerasain kayak dicubit sakit, ya, makan enak, itu punya rasa birok. Kalau punya rasa itu namanya hidup. Baik itu rasa itu maknawi maupun hakiki. Kalau maknawi gini, kalau kita ngeliat orang sakit, ya kesian, itu nggak punya rasa. Orang yang hatinya mati, orang yang punya hati menderita, kena musibah, kita nggak punya rasa melas, nggak punya rasa kasih, itu namanya orang mati itu. Bodoh lagi dia. Ada bodoh. Ya, masa bodoh itu, karena nggak punya indrok namanya, nggak punya perasaan, nggak punya rasa. Jadi makna hayy itu begitu. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya Al-Quran, ya Al-Quran Karim dalam ayatnya, walaupun napas kita masih berhembus, darah kita masih ngalir, badan kita masih gerak, itu Al-Quran masih memandang kita mati. Dalam ayat apa? Dalam ayat begini, innaka la tusmi'ul mauta wa la tasumul du'a. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Jadi Rasulullah itu, wahai Rasul, kamu tuh percuma, ya, gak bakalan bisa memperdengarkan orang mati. Padahal Rasul itu dakwah orang hidup atau orang mati? Hidup. Orang hidup. Tapi Al-Quran menilai orang yang nggak punya diajak kebaikan gak mau, itu dinilainya orang mati, gitu. Padahal nyawanya masih kandung badan, masih berembus, darah masih bergesir. Nah, tapi Al-Quran menghitung dia orang innaka la tusmi'ul mauta itu. Nah, Al-Quran juga menilai orang yang sudah ada di alam kubur, orang yang sudah ada di kubur di dalam tanah, darahnya sudah nggak ngalir lagi, tubuhnya sudah membusuk, dimakan oleh ulat-ulat yang ada dalam tanah itu. Tapi Al-Quran nilainya masih hidup. Apa Al-Quran? Ayatnya mana? Ayatnya itu, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Atau la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun. Jangan kau anggap orang yang mati di jalan Allah itu mati,
bahkan mereka hidup tuh. Jadi padahal sudah mati tapi dinilai kayak Kiai Hidayadi misalnya nih, beliau sudah mati dia kapan tahu, tapi apa ini dianggap hidup. Gua kalau mau ngerubah habis sholat Jumat gak ada sholat ya ada, gua nggak enak sama Buya padahal Buya udah mati, tapi orang-orang gak berani merubah. Kenapa? Berarti gua sudah melanggar ajaran Buya, jadi dianggap masih hidup. Gua kalau bukan begini karena guru gua nih, gua bapak gua dulu begini, jadi sering kesebut-sebut. Jadi kayak orang sudah kalau sudah mati tapi dianggap masih hidup. Nah, kenapa? Sering kesebut-sebut. Atau sudah puluhan tahun. Imam Ghazali sering kesebut-sebut pasti. Jadi kayak orang masih hidup. Nah kita aja yang hidup jangan kesebut-sebut. Ya, tapi Imam Ghazali yang sudah mati kapan tahu masih kesebut-sebut. Nah itu Al-Quran begitu. Nah sehingga kita yang mau menteladani sifat hayyunya Allah itu ya karena Allah itu kan dzu hayatin, jadi memberikan kehidupan. Nah jadi kalau kita mau menteladani sifatnya Allah itu begini, memberikan gini. Misalnya ada orang susah, kita modalin dagang, lu dagang kalau bisa dagang, lu bisa masak, bisa ini, kita modalin, jadi dia bisa nyambung hidupnya. Nah itu namanya ya takhalluk bi akhlaqillah. Itu orang bisa berakhlak dengan akhlaknya memberi kehidupan. Kita memang nggak bunuh orang, tapi kita bunuh karakternya, itu pembunuhan. Dan bahkan lebih parah, ya pembunuhan karakter itu. Maaf ya kayak jamaah kita kan ada ya yang pernah dibully itu, siapa itu kecil yang diem aja, iya. Itu karena pernah dibully, jadi pembunuhan karakter. Itu tindakan pidana itu. Kalau kita bunuh mati dikubur, kelar mungkin orang ya paling lupanya ya, setahun 2 tahun lupa. Tapi kalau orang itu jadi gila, jadi bego, jadi penakut karena dibully waktu itunya, pihak keluarga kan pasti lihat terus tuh, ya Allah dulu bocah nggak begini, sekarang malah jadi begini. Penderitanya panjang. Jadi kalau yang kita bunuh orang yang sakit, yang kesakitan tuh orang itu doang yang kita bunuh. Pihak keluarga bisa lupa. Tapi kalau kita membunuh karakter seseorang, ya orang misalnya nih kayak Nur, kita maki-maki, Ustadz apaan lu begini, sampai dia nggak mau lagi ngajar, nggak mau lagi bikin tahlil atau segala macam karena takut dibully sama orang. Ini pembunuhan karakter. Ya, itu man qatalan nas, faqad qatalan nas saja. Siapa yang bunuh satu orang itu sudah membunuh 1000 sedunia. Jadi membunuh itu ya itu sifat musuhnya Allah. Jadi jangan anggap bunuh itu dengan bunuh nyawa doang. Pembunuhan karakter begitu adalah pembunuhan lebih bahaya daripada. Jadi kita teladanilah sifat hayyunya Allah, berilah kehidupan. Seenggaknya kalau kita nggak bisa bantu itu, seenggaknya berilah kasih sayang atau senyuman kepada mereka. Gitu. Jadi mereka kalau manusia itu kan hidup kan butuh cinta dan butuh dicintai. Ya, cintai orang itu. Mereka itu pelacur-pelacur, penjahat-penjahat, itu karena kurang cinta. Ya, karena dimusuhin, jadi mereka nekat, jangan gue begini deh sekalian. Mereka tuh orang nggak bener itu, ya, mabok segala macam karena nggak ada cinta. Coba kalau ada yang cinta, gue gak enak, gue dikasih duit, gue disayang, gak jadi suami, gue masih mabok aja segala. Karena ada cinta, gitu. Gue harus bener nih, gitu. Ya, orang sang anak ya diomelin sama bapak segala macam. Pas bapaknya meninggal, sedih dia. Kenapa? Kemarin tuh bapak tuh cinta sama saya. Gitu. Kalau bapak saya nggak ngebubuhin saya waktu suruh ngaji, berarti itu sebetulnya bukan penyiksa karena itu cinta. Gitu. Jadi anaknya jadi bener. Coba kalau dulu nggak digebuk ngaji, mungkin saya nggak bisa sekarang. Kan gitu. Ya kita bener sekarang ini gara-gara apa? Gara-gara ada cinta dari bapak kita, cinta dari ibu kita. Jadi kita bisa kayak begini. Nah, itu namanya cinta. Jadi seenggaknya kita bisa memberikan kehidupan kepada orang lain itu atau bertakhalluk akhlak Allah yang namanya Al-Hayyun ini, Allah yang Maha Hidup ini, seenggaknya cintai orang. Itu sudah memberikan nyawa bagi mereka. Jadi karena sudah dicintai, jadi dia hidup. Alhamdulillah. Orang itu yang mau bunuh diri itu karena merasa lingkungan sudah nggak cinta sama dia. Jadi dia mengakhiri hidup. Ya,
Itu gara apa? Karena merasa nggak dicintai lagi, nggak dibutuhkan, gue nggak ada gunanya. Tapi kalau kita ya orang stroke itu, mati orang stroke ya, sakit stroke itu kan nganggap dirinya udah nggak ada gunanya. Tapi orang-orang sekitar, anaknya bilang, istrinya bilang, Pak, penting bapak biar sehat aja. Udah bapak mau nggak kerja, mau nambah alokasi, gitu. Kita masih butuh bapak. Nah, semangat itu tuh yang bikin panjang umur. Kenapa? Karena masih merasa dibutuhkan, masih merasa dicintai. Walaupun bapak nggak kerja, tapi penting bapak asal ada, kita yang kerja sekarang. Itu bapak tuh kuat tuh, stroke bertahun-tahun. Bahkan bisa sembuh malah. Kalau misalnya dosis cinta kita berikan kepada dia, orang stroke itu bisa makin cepat mati kalau kita aduh pak bisa kalau mati aja pak, apa yang amat itu begini. Tapi kapan bahayanya Pak? Nah, iya kapan bahayanya pak, sembuh pak, udah dapat ngurusin lu. Kalau bayi makanya kencingnya gak sedep lah lu. Ya Allah, kita mau cebokin, aduh ya cepet mati tuh, ya cepet mati dah orang tua gitu tuh, kayak sakit gitu ya. Gimana banyak kubur. Nah itu kenapa? Karena itu cinta ya, cinta dan kebencian itu kan begitu. Nah jadi kalau kita mau itu ya kenal di sifat Allah Ahayun, Allah yang ngasih kita hidup, maka kita nggak boleh membunuh orang, apalagi manusia ya, binatang pun juga ya kan. Berilah kehidupan ya. Qila ada pendapat lain, manah itu ada bakin azal, hidupnya itu sudah kekal dan azal, wa abadan dan abadi. Nah bedanya kalau Allah tuh abadi, sebelumnya udah abadi. Kalau kita hidup kita abadi, sebelumnya tidak abadi, gitu. Ya kita nih di surga atau neraka itu nanti abadi, abadi di surga, abadi di neraka hidup kita itu. Tapi sebelumnya dari tidak abadi. Kalau Allah tuh sebelum dan sesudah memang sudah abadi hidupnya, gitu. Jadi kita ini abadi dimulai dari tidak abadi, dari tidak ada. Makanya nggak bisa kita ini hayunya kita sebagaimana hayunya Allah, walaupun abadi. Nah kalau Allah sebelumnya sudah abadi, gitu. Itu bedanya. Alimun, Allah itu alim, wallahu a'lam bishawab. Sebutin dulu deh ya, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak aja, yang penting ya, manfaat lah. Kemana-mana. Fatihah.